Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah usul fiqh. Pertemuan yang kelima dengan materinya itu adalah masadirul ahkam yang ketiga. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pada pembahasan kita kali ini kita akan mengkaji tentang istihsan dan istishab. Yang pertama itu adalah konsep istihsan. Secara bahasa, istihsan itu adalah huwa i'tibaru syai' hasanan atau i'tiqaduhu husnan, yaitu menganggap sesuatu itu baik atau meyakini sesuatu itu baik. Sedangkan secara istilah itu adalah huwa udulul mujtahid an qiyasin jaliyyin dha'ifil athar ila qiyasin khafiyyin qawiyil athar, yaitu berpalingnya mujtahid dari qiyas jalli, ya, qiyas jalli yang memiliki pengaruh hukum yang lemah kepada qiyas khafi tetapi memiliki pengaruh hukum yang kuat. Atau ada juga yang mendefinisikan istihsan dengan udulul mujtahidi 'anil hukmil kulli illa hukmil istisna'i li dalilin rajjaha ladaihi hadzal 'udul. Berpalingnya mujtahid dari hukum kulli kepada hukum istisna. Hukum kulli berarti hukum umum, hukum global. Hukum istisna berarti hukum pengecualian. Li dalilin, karena adanya dalil rajjaha ladaihi yang dianggap atau yang dikuatkan oleh mujtahid atas perpalingan ini. Jadi berpalingnya tersebut karena ada dalil yang lain yang menguatkannya. Kehujaan istihsan, ulama Hanafiyah menerima istihsan. Mereka menggunakan istihsan sebagai dalil dalam berijtihad. Sedangkan ulama Syafi'iyah menolak, tidak menerima. Dan sangat terkenal dengan ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang menggunakan istihsan, maka dia telah menetapkan syariat baru. Penerapan istihsan. Kita bisa lihat bagaimana penerapan istihsan tersebut sebagai dalil dalam usul fikih, ya, yaitu terkait dengan kesucian air sisa minum, ya, dari burung pemakan bangkai. Nah, seperti burung elang atau burung yang lainnya. Bagaimana status hukum dari sisa air tersebut? Nah, kalau kita lakukan atau kita ambil qiyas jalli, maka air itu haram dan tidak suci, ya, tidak boleh diminum dan tidak bisa digunakan untuk bertahara. Hal ini dikiaskan dengan air sisa minuman anjing atau harimau atau hewan lain yang memakan bangkai. Nah, itu qiyas jalli, ya. Karena sama-sama hewan memakan bangkai, maka hukum yang melekat pada sisa air minuman anjing atau harimau itu juga berpindah, ya, kepada sisa air minuman burung bangkai tadi. Ini secara kalau kiasnya kias jalli. Tapi kemudian ternyata kalau kita gunakan kias khafi, ya, dan ini adalah istihsan, air itu halal dan suci, halal untuk diminum, suci digunakan untuk bertahara. Kenapa?
Karena burung pemakan bangkai itu minum dengan paruh, bukan dengan lidah. Ya. Kalau anjing dengan lidah, sehingga kemungkinan air tersebut akan terkontaminasi dengan air liurnya. Air liurnya itu haram, maka ya sisa airnya tersebut menjadi haram. Begitu juga dengan harimau. Tapi kalau seandainya dengan paruh, paruh itu tulang. Tulang itu tidak mengandung air liur. Maka air sisa minuman burung pemakan bangkai tersebut tidak terkontaminasi dengan air liurnya. Sehingga dengan demikian airnya itu tetap suci dan boleh untuk diminum. Nah, dan kemudian juga tulang, ya, karena paruh itu kan tulang. Tulang itu adalah media yang bisa digunakan untuk bertaharah. Maka ya, maka air sisa dari minuman burung bangkai tersebut hukumnya adalah halal, dan ini berdasarkan kepada istihsan. Yang kedua, tentang istishab. Secara bahasa, lafaz istishab ya, itu wazannya adalah istif'al, ya, dari kata sahabah, ya. Kemudian secara istilah, al-hukmu bi thubuti amrin fi zamani tsani bina'an ala thubutihi fi zamanil awal li faqdani ma yasluhu li taghyir. Hukum yang tetap pada kondisi kedua, ya, berdasarkan kepada ketetapan hukum pada kondisi pertamanya, karena tidak adanya hal ketentuan yang dapat merubah hukum tersebut. Nah, penerapan istishab. Penerapan istishab yang pertama itu adalah barah al-asliyah. Maksud dari barah al-asliyah itu adalah pada asalnya seseorang itu terbebas dari beban atau dari hutang. Maka lahirlah kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah terbebas dari hutang. Contohnya seperti ini. Jika seandainya Pak Ahmad mengatakan kepada Pak Mahmud bahwa Pak Mahmud telah berhutang kepadanya, ya, senilai 10 juta, maka selama tidak ada bukti, ya, tidak ada saksi, ya, yang menjelaskan status hutang tersebut, maka hukum asal yang berlaku adalah Pak Mahmud terbebas dari hutang, ya. Kecuali ada dokumen yang menjelaskan atau ada saksi yang menyatakan bahwasanya Pak Mahmud berhutang kepada Pak Ahmad, itu baru benar. Tapi selama hal itu tidak ada, walaupun Pak Ahmad mengatakan Pak Mahmud telah berhutang kepadanya, maka berdasarkan kepada kaidah ini, Pak Mahmud terbebas dari hutang. Yang kedua itu adalah al-ibahah al-asliyah. Maksud dari hal ini adalah, ya, segala sesuatu itu pada prinsipnya adalah boleh, karena huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menjadikan atau menciptakan segala sesuatu itu untuk manusia. Maka lahirlah kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimihi. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menjelaskan hal yang demikian haram atau terlarang. Nah, maka bisa kita contohkan pada hewan jerapah. Ya. Apa hukum makan jerapah? Kalau kita merujuk pada kaidah ini, jerapah adalah hewan yang boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang untuk makan jerapah. Berlakulah hukum al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Yang ketiga, al-hukmu. Artinya adalah ketetapan sebuah hukum. Jika seandainya seseorang, ya, hendak melaksanakan puasa dan kemudian bangun di waktu sahur, dia mengira waktu sahur masih ada. Dia lihat langit masih gelap. Ya, ternyata gelap langit tersebut karena awan mendung. Padahal dia telah masuk waktu fajar. Dia tetap saja makan. Apakah puasanya sah? Ya, puasanya adalah sah.
ya, karena hukum sahur itu melekat pada dirinya sesuai dengan prasangkanya. Maka al-aslu baqa'u makana ala makan, ya. Walaupun dia makan di waktu fajar, ya, karena dia mengira itu adalah masih waktu sahur, maka hukum puasanya tetap sah dan tetap dilanjutkan. Selanjutnya yang terakhir adalah al-wasfu, sifat. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang sifatnya keraguan. Contohnya, jika seseorang, ya, berangkat dari rumahnya menuju masjid dalam berkeadaan bersuci, dia yakin dia telah berwudu. Nah, lalu kemudian sesampai di masjid, dia ragu apakah wudunya masih ada atau tidak. Maka berdasarkan kepada kaidah ini, hukumnya adalah wudu itu tetap ada. Ya, dia tetap dalam keadaan suci dan tidak perlu lagi untuk mengambil wudu kembali. Karena batalnya wudu itu sifatnya syak, ya, ragu. Sedangkan telah berwudu itu sifatnya yakin. Sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan kecuali yang yakin pula, ya. Kalau dibatalkan dengan syak itu tidak mungkin. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dikembangkan materi yang saya sampaikan tadi sesuai dengan literatur-literatur yang ada. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.